Baik, hari ini kita memasuki pertemuan ke-5 untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Materi yang dibahas hari ini adalah mengenai query kompleks. Kalau kemarin kan query-nya yang simpel ya, masih yang dasar. Ini sudah mulai kompleks yang melibatkan 2 atau 3 buah tabel atau lebih. Terus ada query bersarang ya. Jadi di dalam query itu ada query lagi seperti itu. Terus kemudian trigger, view, dan modifikasi skema. Nah, kalau trigger, view, dan modifikasi skema akan dibahas di pertemuan ke-6 ya. Materi ini diambil dari buku Mas Ri yang ada di Leeds ya, yang sudah diberikan di Leeds. Nah, garis besar untuk di bab ke-7 adalah ini untuk query pengambilan SQL yang kompleks. Untuk materi selanjutnya ini semantic constraint, view, dan modifikasi skema itu akan dibahas di minggu depan. Nah, query pengambilan SQL yang lebih kompleks ini memungkinkan pengguna untuk menentukan pengambilan yang lebih kompleks dari database. Jadi di sini ada query bersarang, namanya adalah nested query. Terus join table, berarti kita menggabungkan beberapa table pencariannya. Misalkan tabel pegawai dengan tabel departemen dengan tabel project, misalkan seperti itu. Terus kemudian juga ada outer join, terus kemudian fungsi agregat dan grouping. Jadi di grup berdasarkan apa gitu. Nah, ini ada perbandingan yang melibatkan nol dan logika tiga nilai. Jadi ada isian yang kalau kalian kemarin sudah bikin tugasnya, itu ada isian yang not null misalkan gitu, atau diizinkan null. Berarti ya. Jadi kita men-setting nilai nol itu jika kita nggak tahu nih nilai yang akan diinputkan itu seperti apa bentuknya. Jadi itu bisa diizinkan untuk tidak diberikan isian. Jadi nilainya tidak diketahui, nilainya tidak tersedia, terus kemudian ada juga yang dibebaskan gitu ya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalkan not null, berarti kita men-settingnya adalah dia tidak boleh kosong. Jadi harus diisi. Jadi kalau misalkan kalian isi yang di Google Form, itu kan ada tanda bintang tuh ya. Nah, isian itu kan harus diisi. Nah, itu adalah yang not null. Kalau null berarti kebalikan dari not null. Jadi di sini SQL menggunakan logika 3 nilai yaitu true, false, dan tidak diketahui atau unknown atau seperti mungkin. Terus kemudian ini adalah logika 3 nilainya seperti ini. Jadi ketika di end kan ini true, false, unknown ini akan menghasilkan true gitu ya. False, false, false berarti false. Unknown, false, unknown berarti dia hasilnya adalah unknown. Seperti itu ya cara bacanya. Kalau not itu adalah negasi. Negasi itu lawan dari. Jadi kalau true lawan darinya, kalau false lawannya adalah true seperti itu. Kalau false berarti lawannya adalah kalau true lawannya adalah false dan kebalikannya seperti itu ya. Itu adalah bentuk negasi. Nah, ini ada tabelnya nanti bisa dipelajari. Terus kemudian SQL ini akan memeriksa query apakah nilainya atribut itu adalah null atau tidak. Jadi kalau kita lihat di contoh 18, ambil nama semua karyawan yang tidak memiliki supervisor. Berarti tampilkan nama depan dan nama belakang karyawan. Dari tabel employee kita masih pakai satu tabel di mana super underscore SSN isiannya adalah tidak ada, isiannya nol seperti itu ya. Jadi dia akan menampilkan karyawan yang tidak memiliki supervisor seperti itu. Nah, query bersarang ini adalah blok di mana di dalam select itu akan terdapat klausa where dari yang lain ya, dari query yang lain.
Jadi misalkan select from where, terus kemudian in atau apa, dalam kurung select from where juga. Seperti itu. Jadi itu adalah query bersarang. Sama kayak kalian bikin bahasa pemrograman kan ada if bersarang gitu kan ya. Jadi di dalam if ada if lagi. Seperti itu. Terus kemudian ini adalah operator perbandingan in. Jadi membandingkan nilai V dengan satu set atau multiset nilai V. Mengevaluasi jika V adalah salah satu elemen V. Jadi evaluasinya adalah true. Nah, ini adalah contoh query bersarangnya seperti ini. Buat daftar semua nomor project untuk project yang melibatkan karyawan, baik yang bekerja sebagai pekerja atau sebagai manajer yang mengendalikan project. Kita pakai select listing, berarti dia akan menghilangkan duplikat ya. Terus kemudian project number dari tabel project, where project number itu ada di dalam select p number from di sini melibatkan 3 tabel yaitu project, departemen, dan employee, di mana departemen number di tabel departemen sama D number di tabel employee itu adalah sama, dan manajer SSN sama dengan SSN itu, and last name-nya adalah Smith itu. Jadi yang dicari itu adalah dari yang klausa atasnya dulu. Biasanya kita mau cari pekerja yang bekerja sebagai manajer gitu kan. Jadi mencari P number dari tabel project. P number itu yang mau dicari apanya gitu, baru dideskripsikan. P number yang dicari adalah P number yang dari 3 tabel project, departemen, dan employee. Kondisinya seperti apa? Seperti ini. D number sama dengan D num sama dengan D number, dan manager SSN sama dengan SSN, dan last name-nya adalah Smith karena kita mau cari karyawan yang namanya Smith. Sampai sini paham nggak? Kalau paham kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut. Ini adalah menggunakan perbandingan. Sama kita pakai tabelnya adalah in select distinct SSN dari tabel works on, di mana P0 dan hours itu ada di tabel works on yang kondisinya adalah ESSN sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Jadi kalau query bersarang, ini ya, kondisi P number dan horse ini dijelaskan. P number, P0 dengan horse itu kondisi yang mau dicari seperti apa. Seperti itu ya. Terus ada juga gunakan operator perbandingan untuk membandingkan nilai tunggal. Nah, untuk perbandingan ini bisa pakai any. Any itu sum, ya. Atau kita mau menampilkan semuanya dengan menggunakan all. Jadi kalau misalkan ini kita bisa operator yang lain yang bukan dengan any atau sum itu ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, kalau all berarti nilai harus melebihi semua nilai di dalam query bersarang. Jadi kita lihat di sini, select last name, first name dari tabel employee, di mana salarinya harus lebih dari semua yang semua nilainya, nilai gajinya itu melebihi dari gaji karyawan yang ada di tabel employee, di mana departemen number-nya adalah 5. Gitu. Jadi dia akan menampilkan semuanya seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nanti bentuk umumnya ini disesuaikan dengan kondisi yang mau dicari. Nah, selanjutnya adalah hindari potensi kesalahan atau ambiguitas. Jadi buat variabel tuple alias untuk semua tabel yang dirujuk dalam query SQL.
Misalkan contohnya dapatkan setiap karyawan yang memiliki dependensi dengan nama depan yang sama dan jenis kelamin yang sama dengan karyawan tersebut. Jadi select F name nih kalau ada di sini kan from employee as I. Nah, I ini didefinisikan sebagai alias name dari tabel employee. Jadi tampilkan first name dan last name yang ada di tabel employee, di mana SSN di tabel employee itu adalah yang mau ditampilkan adalah select SSN, di mana dependent as di where first name sama dengan D dependent name. Jadi kita mau yang ditampilkan itu yang memiliki kecocokan ya, di mana employee first name di tabel employee dan dependent name di tabel dependent itu sama hasilnya, dan itu kayak apa ya, keterikatannya gitu ya, harus jadi untuk menghilangkan ambiguitas, ini mau yang digunakan mau yang di F name atau yang dependent name gitu, karena isinya kan sama. Tapi dia ada di dalam tabel yang berbeda. Yang satu di tabel employee, yang satu di tabel dependent. Nah, kita mau ngasih tahu loh sebenarnya first name di tabel employee dengan dependent name di tabel depan dependent itu isinya adalah sama. Ya. Jadi ini yang ditampilkan ada dua, yaitu first name dan sex. Jadi dua-duanya ini harus logikanya harus bernilai true dengan true. Kalau misalkan first name-nya benar, tapi kalau misalkan sex-nya salah, maka dia tidak akan ditampilkan karena kondisinya adalah N. Dapatkan setiap karyawan yang memiliki dependensi dengan nama yang sama dan jenis sama. Ini tadi udah ya. Untuk setiap tabel I, evaluasi query bersarang yang mengambil nilai ESSN dari semua tabel D dengan jenis kelamin dan nama yang sama dengan I tabel. Jika nilai SSN dari tabel I ada di hasil, lalu pilih tabel I. Seperti itu. Cara bacanya sih. Nah, ini ada juga query yang disarankan menggunakan operator perbandingan sama dengan atau in. Dapat disederhanakan menjadi satu blok, misalkan seperti ini. Tampilkan first name dan last name dari tabel employee dan dependent dari tabel alias name-nya adalah D, di mana ESSN sama dengan DESSN dan ESEX sama dengan DSEX and first name sama dengan dependent name. Jadi ini kita menggunakan operator perbandingan sama dengan ya. Tuh. Terus kemudian ada fungsi axis dan unique dalam SQL untuk menghubungkan query. Jadi kalau axis ini akan memeriksa apakah hasil query bertingkat yang berkorelasi itu ada atau enggak gitu. Ini adalah fungsi boolean. Kalau fungsi boolean ini akan mengembalikan nilainya hanya ada dua, yaitu true atau false. Jadi exist atau not exist biasanya digunakan bersama dengan query bersarang yang berkorelasi. Kemudian fungsi SQL unique mengembalikan true jika tidak ada tabel duplikat dengan hasil query. Nah, untuk penggunaan exist kita bisa melihat contoh manajer yang memiliki setidaknya satu dependensi seperti ini menggunakan exist. Terus kemudian ini untuk mencapai efek semua ini nanti itu ya, ini penggunaan not exist ya. Ini banyak contoh-contoh yang bisa kalian coba ya sebenarnya. Terus kemudian nilai eksplisit dalam klausal where ambil social security number SSN semua karyawan yang mengerjakan project nomor 1, 2, dan 3. Select distinct, kemarin kan sudah dibahas ya, distinct itu untuk apa. Tampilkan distinct SSN di mana di datanya diambil dari works on. Kondisinya adalah pen number in 1, 2, 3.
Jadi kalau ini kalau di pemrograman itu kayak kayak if bersarang itu bisa pakai in itu. Biasanya if jenis kelamin pria terus kondisinya apa, if jenis kelamin wanita itu kondisinya apa gitu kan. Nah, itu bisa pakai in jika dalam kurung P, L seperti itu. Ganti nama atribut apapun yang muncul di hasil query. Select a name, last name as employee name. Jadi ini nanti hasilnya langsung dirubah ke alias name-nya ya. Jadi kayak misalkan ini E.L name berarti akan diganti menjadi employee name. Terus kemudian L name akan diganti menjadi supervisor name. Gitu. Jadi ini hanya mengganti nama atributnya aja. Yang awalnya nama atributnya adalah last name di tabel employee dan last name di tabel supervisor. Nah, kan sama-sama last name nih. Nah, jadi diganti alias name-nya menjadi employee name dengan supervisor name. Karena dua-duanya kan berlaku sebagai pegawai, tapi pegawai ada yang pegawai biasa, ada yang pegawai sebagai supervisor atau manager kan. Tabel yang diambil adalah tabel employee dan tabel supervisor nih harusnya nih tabelnya supervisor nih. Terus kemudian kondisinya adalah super underscore SSN sama dengan SSN di tabel supervisor. Seperti itu. Terus kemudian ada tabel gabungan atau join table mengizinkan pengguna untuk menentukan tabel yang dihasilkan dari operasi join dalam klausa from dari query. Nah, kalau tabel join ini bentuknya macam-macam ya. Ada inner join, left join, right join, outer join gitu ya. Nah, kalau misalkan berisi satu tabel gabungan, ya disebutnya menggunakan adalah inner join. Jadi contohnya kita lihat di sini, from employee join department on deno sama dengan d number. Seperti itu. Terus ada natural join, ini ada left, right dengan full. Natural join pada dua relasi R dan S tidak ada kondisi bergabung yang ditentukan setara dengan kondisi implicit equijoin untuk setiap pasangan atribut dengan nama yang sama. Kemudian ada natural join, ubah nama atribut dari satu relasi hingga dapat digabungkan dengan relasi lainnya menggunakan natural join. Di mana relasi departemen namanya dirubah menjadi dep dan atributnya dirubah namanya menjadi dename deno agar cocok dengan nama atribut join yang diinginkan deno dalam tabel employee MSSN dan MSDate. Kondisi join tersirat untuk natural join adalah employee titik deno sama dengan departemen titik deno karena adalah satu-satunya pasangan atribut dengan nama yang sama setelah mengganti nama. Jadi pernyataan select di atas ini berfungsi dengan employee titik deno sama dengan departemen deno sebagai kondisi gabungan implisit. Jadi di sini kita mencocokkan ya. Jadi kayak misalkan select first name, last name, address dari tabel employee, kemudian natural join ke tabel departemen. Nah, tabel departemen ini dirubah name-nya menjadi dep, terus isiannya diganti menjadi dname, deno, MSSN dengan MSDate. Di mana kondisinya dname yang dicari adalah divisi research. Terus kemudian inner dan outer join. Inner join ini kebalikan dari outer join. Jadi ini adalah jenis join bawaan di dalam tabel join. Tapel disediakan dalam hasil jika ada tapel yang cocok dengan relasi yang lain. Kemudian ada left outer join. Jadi setiap tapel di tabel kiri harus muncul di hasil. Jika tidak ada tapel yang cocok dilengkapi dengan nilai 0 untuk atribut tabel kanan. Kemudian right outer join berarti kondisinya dibalik menjadi di sebelah kanan. Gitu ya.
Ini contoh dari left outer join. Jadi select employee last name as employee name, supervisor last name as supervisor name. Dari tabel SI left outer join employee SS on a super SSN sama dengan S titik SSN. Atau sintak alternatifnya bisa ditulis lebih ringkas seperti ini ya. Kemudian full outer join menggabungkan left dengan right. Jadi ini membuat join bersarang untuk multi-way join. Nah, fungsi agregat ini adalah suatu fungsi untuk kita meringkas informasi dari beberapa tupel menjadi ringkasan tupel tunggal. Fungsi agregat bawaan ini adalah count, berarti dia akan menghitung jumlah data yang ada, terus kemudian sum menjumlahkan setiap data record yang ada. Jadi beda ya antara count dengan sum. Kalau misalkan count ini berisi nilai rata-rata matematika, misalkan data yang pertama itu 7, data yang kedua itu misalkan namanya misalkan data Alisa 5, data Ata misalkan 4, data Ardan misalkan 10 gitu ya. Nah, jumlah datanya berapa? Jumlah datanya itu dicari dengan menggunakan count. Oh, jumlah datanya ternyata ada 5. Nah, kalau sum itu adalah menghitung keseluruhan isi datanya ada berapa. Tadi 5, 4, 10, dan lain sebagainya. Oh, kalau di total misalkan 23. Terus kemudian max berarti mencari yang tertinggi. Nilai tertingginya adalah 10. Min berarti mencari yang terendah, misalkan 4. Dan average atau AVG itu adalah mencari nilai rata-rata. Terus kemudian ada pengelompokan atau grouping ya. Buat subkelompok tupel sebelum meringkas. Untuk memilih seluruh grup klausa having digunakan. Fungsi agregat dapat digunakan dalam klausa select atau dalam sebuah klausa having. Jadi kalau fungsi agregat itu kan kemarin kita sudah nyoba ya. Di dalam select atau menggunakan yang di dalam having. Kita contohnya, tentukan jumlah gaji semua karyawan, berarti pakai sum, gaji maksimum, gaji minimum, dan gaji rata-rata. Select sum yang dijumlahkan apa? Atributnya adalah gaji atau salary. Jadi select sum, salary, max salary, min salary, AVGA salary dari tabel apa? Employee. Gitu. Atau misalkan kita mau mengganti namanya menggunakan alias name tadi ya. Select sum salary, alias name-nya apa? Total underscore sal. Jadi nanti yang hasilnya yang di nama atributnya itu adalah total underscore sal, terus kemudian highest sal, terus kemudian lowest sal, dan average sal dari tabel employee. Nah, nilai 0 dibuang ketika fungsi agregat diterapkan ke kolom tertentu. Misalkan ini. Tentukan jumlah gaji semua karyawan Departemen Research. Jadi kita mau menjumlahkan gaji karyawan yang ada di Departemen Research serta gaji maksimum, minimum, dan gaji rata di Departemen Research. Jadi select sum, max, min, AVG dengan menggunakan atribut salary from employee join department on deno sama d number. Nah, untuk deno sama dengan d number ini harus dimasukkan ya, karena di sini kan deno sama d number ini ada fungsinya adalah untuk mengikat gitu ya antara tabel employee dengan departemen. Nah, tahu ini data deno sama data di d number, walaupun ada di dua tabel yang berbeda, tapi isinya adalah sama. Nah, kondisinya adalah dename sama dengan research. Gitu. Tentukan jumlah total karyawan di perusahaan dan jumlah karyawan di Departemen Research. Select count bintang from employee. Jadi dia akan menampilkan jumlah karyawan yang ada di tabel employee. Itu juga select count tanda bintang. Tanda bintang ini menyatakan all ya. Jadi menampilkan semua. Untuk jumlahkan semua
data gitu ya dari tabel employee dengan departemen, di mana deno sama dengan the number dan the name sama dengan research. Jadi kita mau mencari keseluruhan karyawan yang bekerja pada departemen research seperti itu. Kalau yang contoh yang pertama ini kan hanya menggunakan satu tabel. Nah, contoh yang kedua ini menggunakan dua tabel. Kemudian ada sum dan all. All mengembalikan true jika setidaknya satu elemen dalam koneksi adalah true. Mirip dengan all. Or. All mengembalikan true jika semua elemen dalam koleksi adalah true. Jadi kalau misalkan all-nya itu hasilnya adalah or jika ada satu aja nih yang nilainya true. Tapi kalau semua nilainya adalah true, maka dia adalah n gitu ya. Kayaknya salah deh nih. Ini harusnya sum gitu. Ya, lebih ralat ya. Jadi sum itu kan beberapa ya. Jadi kalau misalkan ada satu elemen, ada dua elemen, atau tiga elemen, bahkan ada misalkan 10 elemen dari 100 data, nilainya adalah true, maka dia adalah sum. Tapi kalau misalkan seluruh nilai dari 100 data itu nilainya adalah true, maka dia adalah all. Seperti itu ya. Terus grouping. Jadi kalau grouping ini adalah di grup berdasarkan apa nih? Misalkan group by departemen, name misalkan. Ini kita lihat contohnya ya. Untuk setiap departemen, ambil nomor departemen, jumlah karyawan di departemen, dan gaji rata-rata mereka. Nah, select deno, berarti kita mau menampilkan nomor departemen, terus di count, jumlah karyawan di departemen, kemudian average salary from employee, di group by the number. Jadi kan nanti hasilnya beda-beda ya. Misalkan tabel research, tabel HRD, kok tabel isi datanya, D nomornya, D nomornya misalkan D nomornya 1, 2, 3, 4 sampai 10 nih misalkan ya. Nah, nanti akan diurut berdasarkan D numbernya yang dihasilkan. Karena ini dia nggak ada ascending atau descending, maka defaultnya adalah ascending. Ascending itu adalah menaik. Jadi nanti akan di grup berdasarkan D number dengan urutannya adalah 1 sampai 10. Kalau misalkan kita mau tambahkan descending di sini grup by DNO, DESC. Nah, maka dia akan diurutkan dari 10, 9, 8 sampai dengan 1 gitu. Terus having menyediakan kondisi untuk memilih atau menolak grup. Misalkan untuk setiap project di mana lebih dari 2 karyawan bekerja, ambil nomor project, jumlah karyawan yang mengerjakan project. Seperti ini nanti kita bisa menggunakan count lebih dari 2. Jadi kita mau nyari 2 karyawan di mana lebih dari 2 karyawan yang bekerja. Gitu ya. Jadi misalkan dalam satu project ini ada kan ada jumlah karyawan yang bekerjanya ya. Kalau misalkan cuma 1, berarti dia tidak muncul tuh projectnya. Tapi kalau misalkan 2 muncul nggak? Nggak muncul karena tidak ada lebih dari sama dengan 2. Jadi kalau misalkan yang muncul adalah yang lebih dari 2, berarti dalam satu project itu minimal ada 3 orang yang mengerjakan project. Seperti itu. Ini menghitung jumlah total karyawan yang gajinya melebihi 40.000 di setiap departemen, tetapi hanya untuk departemen di mana lebih dari 5 karyawan bekerja. Ini query-nya tidak tepat. Nah, deno count hitung jumlah total karyawan
yang gajinya lebih dari 40.000. Ya, ini salah satu yang enggak baik pembuatan query-nya. Nah, ini query yang benar tuh seperti ini. Ya, select the number count from employee. Kita lihat di sini kan. Nah, ini kan hanya melibatkan employee kan. Tapi kan kita sebenarnya di sini kalau dari pertanyaannya adalah melibatkan tabel departemen juga. Jadi kalau misalkan kita hanya mencari di tabel employee, itu tidak akan ketemu, tidak akan memberikan hasil. Jadi kita cari di dua tabel tadi. D number departemen dengan employee. Di mana D number sama dengan Deno, N salary lebih dari 40.000, N Deno itu dari tabel karyawan yang digrupkan berdasarkan D number dan karyawan yang bekerjanya lebih dari 5. Itu. Kemudian ada juga klausa untuk penggunaan with, memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan tabel yang hanya akan digunakan dalam query tertentu. Biasanya untuk view dan cara query yang lebih mudah. Ini contohnya. Untuk setiap departemen yang memiliki lebih dari 5 karyawan, ambil nomor departemen jumlah karyawan yang menghasilkan lebih dari 40.000. Seperti ini ya contohnya. Kemudian case ini berdasarkan kondisi tertentu. Dapat digunakan di bagian manapun dari query di mana nilai yang diharapkan. Itu query insert dan atau update tuple. Ini contoh penggunaan case sama seperti kalian menggunakan select case ya. Ini penggunaan case seperti ini. Jumlah kenaikan gaji yang berbeda kepada karyawan. Jadi ini ada kenaikan untuk setiap departemen itu kenaikannya kan beda-beda. Jadi kalau di departemen 5 kenaikannya $2.000, 4 itu 1.500, yang departemen 1 itu 3.000. Jadi kita update nih. Lakukan update terhadap tabel employee. Yang diupdate apa? Tabel salary. Atribut kolom salary ya. Kolom gaji. Case-nya apa? Ketika kondisinya D nomor sama dengan 5, departemennya adalah nomor 5, maka salary adalah ditambah 2.000. Terus kemudian ketika D nomornya sama dengan 4, maka salarinya adalah 1.500. Kalau D nomornya sama dengan 1, maka salarinya ditambah 3.000. Seperti itu. Itu adalah untuk penggunaan case. Kemudian ada query hubungan rekursif. Ini contohnya ya. Rekursif itu kan berulang ya, seperti itu. Jadi ini contohnya, nanti bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini struktur dari blok yang diperluas. Ya, select atributnya apa yang mau ditampilkan, dari tabel apa, terus kemudian kondisinya seperti apa, di grup K, terus kemudian having group conditionnya apa, order by-nya apa. Oke, itu adalah untuk materi yang bisa saya berikan untuk pertemuan kelima untuk SQL query kompleks. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, ini nanti ada tugas ya. Ada tugas yang diberikan untuk pertemuan ke-5. Izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau misalkan di query-nya itu kita ingin mengambil rata gaji gitu ya, Bu. Itu kan berarti kan pakai yang tadi ya, Bu, yang kurang dari 30.000 gitu ya, $30.000. Terus kita ingin mengambil namanya gitu, Bu. Itu berarti di select last name. Berarti dalam query-nya itu terdapat syaratnya gitu ya, Bu? Syarat departemen sama jumlah karyawan gitu. Oke, jadi tampilkan apa yang mau ditampilkan nih, last name dari karyawan, nama depan atau nama belakang karyawan kan, terus sama salary kan yang mau ditampilkan.
Terus, nah kondisinya dia ada di tabel mana nih yang mau ditampilkan itu? Apakah ada di 2 tabel atau 3 tabel atau cuma 1 tabel? Kalau misalkan 1 tabel berarti, from-nya adalah 1 tabel kan, employee. Terus where-nya itu kondisinya seperti apa? Kalau misalkan melibatkan 2 tabel, berarti kita harus mendefinisikan dulu nih, deno sama denumber itu sama, gitu loh. Nyatakan seperti itu ya. Karena kan di tabel employee itu ada tabel departemen number kan sebagai foreign key. Terus di tabel departemen number itu ada D number sebagai primary key misalkan gitu. Nah, primary key sama foreign key ini kan harus dijabarkan dulu kalau ini tuh tabelnya sama sebagai kunci. Itu. Baru kondisinya seperti apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, ini adalah tugas review untuk pertemuan kelima ya. Ada berapa soal ya? Ada 9. Ini dikerjakan secara berkelompok. Ini terus kemudian buat tabel. Ini tabelnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 tabel dengan atributnya adalah first name, minute, last name, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini kan deno, ini adalah foreign key kan ya. Sementara kalau D number di sini, ini adalah primary key dari tabel departemen. Jadi ini keterhubungnya seperti ini. Nah, kayak kemarin kan super SSN dengan SSN ini adalah yang apa pada dirinya sendiri gitu ya kemarin ya. Sudah ingat nggak? Masih ingat nggak? Kunci yang terhubung pada dirinya sendiri gitu kan ya. Nah, seperti ini. Jadi ntar kalian bikin tabelnya, mau pakai MySQL boleh, mau pakai Oracle boleh, dibuat terus di capture ya proses pembuatannya yang create table employee, terus kondisinya apa, fname, tipe datanya apa, panjangnya berapa, dan lain sebagainya seperti itu. Terus kemudian diisi datanya, insert kan, insert into fname, minute, bla 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 sampai deno, values-nya apa, misalkan John B. Smith dan lain sebagainya. Untuk yang John yang string itu pakai tanda kutip, nanti tergantung dari DBMS-nya ya. Ada yang kutip 2, ada yang kutip 1. Tapi biasanya kalau untuk string itu kutip 2 atau kutip 1 harus ada. Kalau misalkan angka tidak perlu dikasih kutip. Kalau untuk penulisan kalender apa date ini nanti disesuaikan dengan DBMS-nya masing-masing. Ini dibuat seperti ini, diisi datanya, kemudian query. Untuk setiap departemen yang rata-rata gajinya lebih dari 30.000, ambil nama departemen dan jumlah karyawan yang bekerja. Berarti kita mau nampilan apa nih? Nama departemen kan, terus sama count jumlah karyawan yang bekerja tadi apa? Pakai count kan? Gitu. Terus kemudian average, rata-rata gaji. Average dalam kurung salary. Nah, where-nya from-nya dari tabel apa? From dari tabel departemen dengan tabel employee. Where-nya apa? Where gaji karyawannya lebih dari 30.000. Habis ini ya, paham ya? Gitu. Jadi tadi ini dianalisis dulu apa yang mau ditampilin. Terus tabel yang terhubung itu ada berapa? Terus kemudian yang dicari kondisinya seperti apa? Gitu. Ini semua query semua seperti itu. Ini dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya kan sudah ditentukan minggu lalu ya. Ini masuk, ini kalau saya bikin itu aja ya, saya bikin Dropbox baru. Kalian kelas apa ya? D ya? Iya, Bu. Kelas D, Bu. Kelas D. Waktunya 1 minggu. Terus kemudian maksimum uploadnya adalah 1. Size-nya 2 mega cukup ya. Mega atau 5 mega deh. Terus kemudian restrict aksesnya khusus di grup kelas D.
Oke, sudah dibuat.